Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan di dalam istirahat dan tidur kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur hingga pada pagi hari ini kami boleh dapat menikmati kehidupan kami kembali untuk memulai segala kegiatan maupun aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami mengawali segala kegiatan maupun aktivitas kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur setelah membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkatilah, urapilah setiap hati dan pikiran kami. Berkati kami ya Bapa, berilah hikmat selalu pada kami. Kami mohon hikmat-Mu atas kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prastia dengan tema Komunitas yang Berbahagia. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang ke-44 hingga 45 yang berbunyi demikian. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Christopher McCandless lahir pada tahun 1968. Ia adalah lulusan berprestasi dari Emory University. Setelah lulus, ia mendonasikan seluruh dana kuliahnya, membakar sisa uangnya, dan membuang identitas lamanya karena muak dengan materialisme dan aturan masyarakat modern. Menggunakan nama samaran Alexander Supertramp, ia meninggalkan semua kenyamanan modern dan keluarganya untuk hidup menyatu dengan alam. Selama 2 tahun, ia melakukan menumpang kendaraan, bekerja serabutan, dan hidup nomaden di berbagai wilayah Amerika Serikat, mulai dari California hingga Arizona. Pada April 1992, McCandless memasuki kawasan pedalaman Alaska dengan berjalan kaki. Di sana ia menemukan sebuah bis tua yang ditinggalkan, yang kemudian ia sebut sebagai Magic Bus. Di dalam bis tua tersebut, ia bertahan hidup dengan berburu dan meramu tumbuh-tumbuhan. Namun pada bulan September 1992, ia ditemukan meninggal dunia di dalam bis tersebut oleh para pemburu, dengan berat badan yang sangat menyusut drastis. Ia diduga menderita kelaparan dan diyakini mengalami keracunan makanan. Meskipun di catatan terakhir buku hariannya, ia menyampaikan rasa syukur dan pesan bahwa ia telah menjalani kehidupan yang bahagia. Pada akhirnya, saat sekarat, kata-kata terakhirnya adalah, "Happiness is only real when it's shared," atau kebahagiaan hanya nyata ketika itu dibagikan. Entah apa yang McCandless maksudkan dalam kalimat tersebut. Pastinya kebahagiaan sejati dalam iman Kristen memang bukan ditemukan dalam isolasi diri dan sosial, melainkan saat kita hidup berbagi di dalam komunitas. Terkadang kita merasa hampa bukan karena kita kekurangan materi, tetapi karena kita menyimpan berkat itu hanya untuk diri sendiri. Kebahagiaan akan terasa hambar ketika dinikmati dalam kesendirian, tetapi akan menjadi luar biasa saat dibagikan kepada sesama.
terlebih kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini tercermin jelas dalam kisah jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47, di mana mereka hidup sehati, memecah roti bersama dan membagikan milik mereka sehingga tidak ada yang berkekurangan. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati memang nyata ketika hidup berbagi dalam komunitas. Apakah komunitas Anda adalah komunitas yang berbahagia? Hiduplah saling berbagi di dalamnya. Kebahagiaan yang dibagikan dalam komunitas adalah kebahagiaan yang berlipat ganda. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kami anak-anak-Mu untuk hidup berbagi, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan yang sejati. Kami yakin dan percaya, kami tidak akan berkekurangan ketika kami berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Justru ketika kami berbagi, Tuhan akan mencukupkan dan Tuhan akan memberikan rasa cukup itu sehingga kami dapat mensyukuri akan berkat Tuhan. Tolong kami agar kami mampu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hidup berbagi dan merasakan kebahagiaan sejati. Tuhan Yesus memberkati.